Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, A? Alhamdulillah kabarnya baik, Hmm. sehat, sehat badan juga fit, sehat. Apalagi Hmm. di saat pandemi seperti ini ya Neng ya, kita harus tetap menjaga kesehatan kita, menjaga fit agar kita selalu sehat dimanapun kita berada. Ya Neng ya. Hmm. Ya, memang perlu banget yang namanya menjaga kesehatan, apalagi kan daya tahan tubuh ya di saat seperti ini. Itu sangat penting banget. Ini Neng mengenai tadi pandemi yang Hmm. sedang Yang sekarang ini berjalan saat ini, itu kan kita harus banyak melakukan hal yang berhubungan dengan menjaga makanan, menjaga kesehatan yang kesehatan. berhubungan positif tubuh kita. Ya. Kira-kira Neng, apa saja sih yang bisa kita lakukan berhubung untuk saya pribadi ini eh, banyak berhubungan dengan interaksi di luar, dengan customer di luar, dengan Bekerja lapangan lah ya. pekerja lapangan yang sering ketemu banyak orang, berinteraksi Ya. di luar sana dengan banyak orang, dengan klien, dengan customer. Itu apa saja sih Neng yang bisa kita lakukan? Nah, yang kita lakukan juga memang sangat banyak banget ya yang harus kita lakukan. Terutama kita perlunya yang namanya mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Tentunya juga yang seimbang konsumsinya, seperti itu. Nah, untuk yang Neng bilang tadi makanan dan sayuran yang bergizi seperti itu, jenis-jenisnya apa aja sih Neng yang bisa kita konsumsi dari makanan dan sayuran-sayuran yang tadi bilang seperti itu? Jenisnya apa saja gitu? Banyak sekali yang bisa kita konsumsi. Ya, memang beragam ya, untuk itu beragam sekali, banyak banget jenis makanan dan sayuran, buah-buahan yang harus kita makan. Yang pertama itu kan tentunya makanan pokok. Itu seperti nasi. Kalau misalkan gak ada nasi bisa diganti dengan kentang, jagung atau ubi-ubian. Jadi yang itu sangat penting banget. Ya, itu sangat penting banget dalam sehari-hari kita harus makan yang namanya yang mengandung karbohidrat. Nah, yang kedua adanya lauk pauk seperti daging, sayuran hijau, adanya telur, telur ayam, protein tinggi. Nah, lalu adanya sayuran dan buah-buahan, itu sangat penting juga. Makanya kan suka ada yang namanya orang tidak suka sayuran, pilih-pilih misalkan ya. Ada juga yang tidak suka buah-buahan, juga pilih-pilih. Memang itu sebenarnya tidak apa-apa, tapi jangan sampai kita tidak mengkonsumsi yang namanya sayuran dan buah-buahan. Yang paling penting itu ya seperti mengandung vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Itu sangat bagus untuk yang namanya meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, dan jangan lupa juga kita perlu yang namanya minum sehari itu air mineral 18 minimal sehari. 18 dalam satu hari ya. Betul banget. Nah, untuk dari segi buah-buahan itu yang tadi Neng itu, selain makanan dan minuman yang lainnya, itu yang bisa kita lakukan apa lagi Neng? Selain konsumsi makanan dan tentunya yang mengandung vitamin itu. Yang di luar makanan kita, yang bisa kita lakukan di luar konsumsi makanan dan buah-buahan, sayur-sayuran, apalagi yang bisa kita lakukan untuk menjaga daya tahan tubuh kita tetap fit dan terjaga. Sebelumnya saya jelaskan juga nih, yang namanya tadi kan vitamin, saya sebutkan vitamin A, ada vitamin C, ada vitamin E. Nah, jenisnya itu, contohnya vitamin A itu ada yang namanya sayur-sayuran, brokoli misalkan, adanya sayur bayam. Terus yang vitamin C itu ada buah pepaya, suka pepaya? Ya, paling ada suka. Ada buah stroberi, kiwi misalkan, seperti itu, dan lain-lainnya. Lalu adanya vitamin E nih. Vitamin E seperti kacang-kacangan, kacang hijau, seperti itu. Terus lalu adanya zinc. Itu juga sumber vitamin yang bisa melapisi tubuh kita dari virus tersebut. Nah, apalagi kan sekarang virus yang namanya virus pandemi, virus COVID. Nah, itu sangat penting juga tuh untuk mengkonsumsi semua makanan yang kita konsumsi, tentunya juga seimbang itu, begitu. Dan kita perlu yang tadi kan
apa aja yang harus kita lakukan selain mengkonsumsi makanan tersebut? Tentunya kita harus yang namanya mematuhi protokol kesehatan ya, bisa seperti ini. Ya, seperti kita sekarang memakai masker nih, ini sangat penting banget, Tetap jaga sangat perlu. masker ya dan jaga Ya, jarak ya. Jaga jarak juga nih. Nah, terus kita menghindari kerumunan. Usahakan tidak dulu untuk melakukan bepergian misalkan keluar kota atau berlibur. Nah, itu sangat riskan gitu, sangat dikhawatirkan untuk tubuh kita, untuk kesehatan tubuh kita. Itu jangan diusahakan jangan dulu lah gitu kan ya. Dan kita harus yang namanya cuci tangan. Sering mencuci tangan. Sering mencuci tangan harus dengan air yang mengalir dengan menggunakan sabun minimal 40 sampai 60 detikan lah. Kita mencuci tangan yang benar-benar bersih, efektif. Atau misalkan kita lagi bepergian nih, kita wajib yang namanya membawa hand sanitizer sebagai pengganti air. Dan kita juga harus menghindari kerumunan. Lalu kita harus yang namanya beristirahat, olahraga. Nah, itu juga harus rutin ya. Minimal aja nih. Misalkan masih agak malas misalkan harus setiap hari berolahraga. Kita tuh kadang-kadang malas gitu. Apalagi kan ya wajib banget berolahraga di bawah sinar matahari pagi-pagi. Misalkan dari jam 9 sampai jam 10. Nah, itu bagus banget tuh. Dan kita harus istirahat yang cukup juga, minimal 8 jam per hari kita tidur istirahat seperti itu. Oke, kalau untuk pandemiknya itu sendiri, Neng, gejala-gejalanya atau ciri-cirinya yang ada timbul gejala gitu. Ya, maksudnya ciri-ciri atau gejala-gejala atau dampak kita terkena COVID itu seperti apa aja? Ada flu, gejalanya itu ada flu, ada batuk, sakit tenggorokan, seperti itu. Oh, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita sudah terasa tenggorokan sakit, kemudian flu, demam tinggi, batuk, nah kita yang harus kita lakukan seperti apa nih? Itu misalkan di rumah kita tuh merasakan hal seperti itu ya, sudah misalkan sakit banget gitu ya. Ini tuh tenggorokan sakit dan juga demam tinggi. Nah, itu perlu banget kita harus mengunjungi fasilitas kesehatan yang memang itu mengcover gitu, bisa menangani apa yang dikeluhkan seperti itu. Misalkan pergi ke puskesmas atau ke klinik terdekat ya, atau ke rumah sakit yang terdekat. Itu sangat harus disegerakan seperti itu. Oke, Neng, berarti kesimpulannya kita harus konsumsi makanan yang bergizi, sayuran dan buah-buahan yang mengandung vitamin banyak, vitamin A, vitamin C, vitamin E seperti itu ya. Dan kemudian olahraga, hindari kerumunan dan buat yang perokok nih nggak boleh. Ya, usahakan usahakan juga kita nih harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Bersih untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan, dan juga sehat untuk diri kita sendiri, juga lingkungan. Seperti itu. Ya. Contohnya, jangan merokok. Dan hindari minuman-minuman beralkohol. Seperti itu ya, Neng. Ya. Oke, kalau gitu Neng, terima kasih banyak, informasinya sangat bermanfaat. Mungkin nanti di depannya saya bisa untuk menginformasikan lebih lanjut kepada rekan-rekan saya, kepada teman-teman. Ya, semoga bermanfaat juga untuk teman-teman yang di luar sana ya. Ya, terima kasih Neng untuk informasi dan pencerahannya untuk masalah pandemi ini. Ya, selalu bermanfaat dan kita kesehatan. Dan kita selalu berada di lindungan Allah SWT dan selalu terjaga fisik dan kondisi tubuh kita selalu fit dan. Iya, amin. Terima kasih juga. Ya.